Oke, teman-teman, selamat datang kembali ya di seri tutorial Burp Suite ini. Jadi sebelumnya kita coba ya menginstal tools Burp Suite ini. Nah, sekarang di sesi ini kita akan coba ngebedah ya fitur-fitur penting yang ada di dalam Burp Suite ini. Jadi kan di sini banyak fiturnya ya, modul-modulnya. Nah, sebenarnya dalam Burp Suite itu uh, ada banyak tools ya. Jadi Burp Suite itu kumpulan beberapa tools. Nah, jadi seperti yang ada di tab di atas ini, nah ini tuh memiliki fungsinya masing-masing. Jadi kita akan coba membedah ya, dan saya akan menjelaskan apa fungsinya gitu ya. Oke, yang pertama ya, yang paling penting pada halaman worksheet ini, di sini ada fitur namanya eh, dashboard lah ya. Nah, di sini tuh tempat untuk melihat aktivitas atau history-story hmm, yang udah kita lakukan ya, kayak misalnya di sini ada history HTTP nih, connection. Nah, di sini juga ada task, misalnya hasil scanning. Nah, cuman kalau misalnya untuk uh, scanning ini adalah fitur berbayar ya. Nah, saya close dulu. Nah, yang untuk scanning ini versi Burpsuite Pro ya, not only available in Burpsuite Pro. Oke, jadi karena kita pakai Community Edition, kita nggak dapat fitur scanning ini, scanning vulnerability ya. Oke, terus sini juga ada target nih, ada tab target. Jadi ya di sini untuk memetakan eh, aplikasi ya, kayak request dan respon HTTP. Di sini ada history-nya. Misal tadi buka google.com atau nepotswigger.net. Di sini akan ke ada historinya ya. Nah, lalu di sini juga ada tab scoop. Nah, di sini teman-teman bisa uh, nargetin scoop tertentu doang ya. Misalnya nih, ketika kita add, di sini misalnya google.com ya. Input subdomain, misalnya oke, yes. Nah, nanti yang akan muncul di story HTTP-nya hanya prefix domain google.com beserta subdomain si google.com ini. Jadi ini sangat berguna ya ketika kita sedang pentest website, kadang kan uh, banyak traffic yang masuk di luar scope domain yang kita sedang pentest gitu ya. Dan itu sangat apa ya? Jadi bikin jadi sampah gitu ya. Jadi fokus kita bisa terpecah gitu. Jadi dengan adanya target scope ini kita bisa ngefilter nih, cuman tampilin history request respon, HTTP request dari subdomain atau domain yang sedang kita pentest doang gitu. Oke, di sini saya hapus dulu. Nah, oke, lalu setelah itu ada tab proxy. Oke, di sini ada tab proxy. Nah, di sini juga penting sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini adalah sebenarnya di video sebelumnya kemarin yang pada saat instalasi Burpsuite udah saya singgung sedikit ya terkait fitur proxy ini. Jadi di sini tempat untuk mengintercept request dan respon. Jadi intercept itu maksudnya kita mencegat HTTP request dan respon juga gitu. Jadi sebelum si request ini dikirim ke server website, nah kita intercept dulu nih, kita jegat nih di tengah-tengah nih. Nah, ketika kita jegat, kita bisa tuh memanipulasi request-nya, mengubah parameternya di tengah-tengah perjalanan antara browser ke server. Jadi proxy ini tuh proxy intercept ini tuh kayak middleman gitu ya, orang-orang yang ada di tengah yang menjegat traffic gitu. Jadi ketika di intercept kita bisa tuh manipulasi request-nya, value dari parameternya, header HTTP-nya bahkan. Dan begitupun dengan responnya. Responnya juga bisa kita intercept sebelum dikirim ke klien, ke browser. Jadi kita bisa manipulasi tuh responnya mau seperti apa gitu ya. Dan
keduanya sangat penting ya untuk mengintercept ini. Misalnya kayak untuk membypass validasi. Jadi kan banyak tuh beberapa website kadang ketika kita pentest tuh hanya validasi dari sisi klien, bukan dari sisi server. Nah, ketika seperti itu, kita bisa intercept, lalu kita bisa manipulasi tuh requestnya dan respon. Nah, jadi proxy ini sangat berguna ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan dulu ya fitur-fiturnya. Nanti untuk demonya akan ada video terpisah lagi ya untuk masing-masing fitur di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini pun ada HTTP history. Nah, jadi di sini uh, hanya menampilkan history traffic ya. Jadi traffic-traffic browsing ya di browser yang tadi sebelum kita install proxy-proxy ini akan ke intercept sama si browsernya akan uh, terambil gitu ya history request responnya. Ya kalau misalnya kita klik ya salah satu requestnya trafficnya nih di sini ada ini nih uh, data requestnya seperti ini URL HTTP header di sini juga ada responnya ke intercept juga jadi ini sangat berguna sekali nih ya misalnya di request tuh ngirim uh, parameter apa aja sih HTTP header apa aja sih dan respon juga responnya berbentuk apa misalnya JSON atau HTML ya jadi ini sangat berguna nih nah seperti yang saya bilang tadi misalnya nih misalnya teman-teman uh, hanya ngepentes apa ya contoh nih portsugar.net doang nih target teman-teman yang sedang teman-teman pentes. Nah kan kita pengen fokusnya ke history HTTP si domain portsugar.net doang kan ya. Di sini kan munculnya banyak nih, kayak ada Beacons dan lain-lain nih Google.com nih. Nah, jadi kan ini sangat agak sampah gitu ya ketika kita sedang fokus di scope pentest domain tertentu. Kita pengennya kan pasti munculnya hanya domain yang sedang kita pentest doang gitu ya. Nah, caranya tadi yang pakai target scope tadi. Kita coba ulang lagi ya. Misalnya tadi portswigger.net, kita bisa input subdomain juga nih. Kita centang kalau misalnya emang semua subdomain portswigger.net mau kita tampilin juga. Oke, yes. Nah, kita coba. Nah, ini masih muncul ya. Masih muncul semuanya. Nah, caranya gimana biar hanya portswigger.net dan subdomainnya yang muncul doang. Nah, caranya kita bisa klik ini nih, filter settings ini kita klik aja. Nah, di sini kita coba yang show only in scope items kita cek checklist apply. Nah, jadi ini lebih bersih kan ya teman-teman. Jadi yang muncul hanya domain portswigger.net serta subdomainnya nih. Oke. Jadi ini sangat berguna sekali ya dari target scope. Jadi begini ya isi dari HTTP story. Kita bisa ngeliat respon request juga ya. Buat kita analisa lebih lanjut lagi ya. Karena kalau misalnya sedang pendek pasti kita akan fokus ke request dan responnya juga nih. Oke lanjut. Um, Mungkin setelah itu kita masuk ke intruder ya. Nah, di sini uh, intruder ini tuh fungsinya untuk ini ya, kayak untuk melakukan fuzzing parameter gitu ya. Jadi maksudnya fuzzing tuh kayak apa ya? Um, untuk mengirim request yang banyak berdasarkan word list gitu ya. Misalnya kan teman-teman pengen brute force gitu, brute force halaman login, atau pengen nebak-nebak sebuah parameter menggunakan word list yang udah ada gitu ya, kumpulan word list. Nah, kita bisa automasi gitu ya. Kita bisa otomasi dengan intruder ini. Jadi kita akan tentukan dulu nih, kita punya word list, kita kasih ke intruder, terus kita tentuin nih parameter mana nih yang akan kita fuzzing gitu ya. Nanti dia akan kayak melakukan looping gitu ya, berdasarkan worklist yang kita kirim gitu ke intruder. Jadi ini sangat berguna ya. Kalau misalnya teman-teman emang pengen nebak-nebak parameter yang sangat banyak gitu ya, berdasarkan worklist. Mungkin kan worklist kan biasanya banyak ada ribuan, kan ratusan ribu gitu ya.
Kalau misal manual kan capek juga. Nah, dengan ada fitur intruder ini, kita bisa otomasi hal itu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita di sini ada repeater nih ya. Nah, jadi repeater ini fungsinya untuk mengirim request ulang gitu ya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan nih menggunakan intercept misalnya ya, intercept misalnya terus seperti ini, kan kita nggak mungkin ya terus-terusan buka intercept, terus buka browsernya, target websitenya. Nah, dengan ada repeater ini kita bisa ngulang-ulang request yang sama gitu ya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik on off interceptnya. Ya caranya tinggal misalnya di sini ya, di request ini kita klik kanan, terus send to repeater. Oke, nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa kirim responnya ulang-ulang gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya fungsi dari modul repeater ini untuk mengirim ulang request gitu ya. Oke, lalu lanjut ke decoder mungkin ya, yang penting juga nih. Jadi decoder ini fungsinya untuk nge-encode dan decode um, kayak misalnya base64, URL, ASCII hex, binary dan lain-lain ya di sini tuh. Jadi misalnya teman-teman punya base64 yang udah ke encode oleh base64 ya bisa di decode juga ya. Misalnya decode S base64 gitu. Nanti ini akan otomatis mengencode dan decode gitu teks si base64 atau URL gitu ya. Nah, terus juga selanjutnya ada fitur comparer. Nah, dari namanya kan udah kelihatan ya comparer untuk membandingkan request dan respon gitu ya. Jadi kita bisa ngebandingin nih, um, membandingkan request dan juga respon gitu ya. Jadi simpel itu doang ya fitur comparer ini. Lalu juga ada logger nih. Nah, logger ini untuk melakukan logging ya. Jadi semua log-log traffic intercept yang udah kita lakuin nih, nah bakalan tercatat ya di logger ini, history-historinya juga nih. Jadi ini tuh kayak semacam logging ya. Jadi ini untuk mencatat request gitu ya, dan respon juga. Oke, lanjut. Di sini ada extension. Nah, di extension ini Burpsuite itu bisa menginstal extension gitu ya. Misalnya dari luar gitu ya, third party nih, third party code. Jadi banyak komunitas di luar sana yang membuat um, tools gitu yang support dengan yang bisa diintegrasikan dengan Burpsuite, kita bisa install nih. Misalnya teman-teman juga pengen punya tools custom atau script custom yang pengen diintegrasikan oleh Burpsuite gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa diinstal gitu di Burpsuite-nya. Ini sangat sangat membantu sekali ya, banyak tools-tools third party atau dari komunitas yang sangat berguna ya, yang bisa kita install gitu. Jadi ini ibaratnya kayak marketplace Burpsuite gitu ya, kumpulan tools-tools dari komunitas ya, yang dibuat oleh komunitas gitu. Nah, biasanya juga ini bisa dibuat dengan kode Java, .jar atau Python bahkan ya. Nah, oke. Selanjutnya apa lagi ya? Paling sementara itu dulu ya teman-teman yang sangat penting gitu ya. Dia ada dashboard ya, melihat alamat utamanya nih, aktivitas, lalu ada target untuk memfilter ya, filter domain dan subdomain target ya, yang sedang kita pentest gitu ya, biar lebih rapi gitu ya ketika ngeliat history HTTP-nya seperti ini tuh gitu. Lalu di sini di intercept juga untuk mengintercept atau mencegat request dan respon dari website. Lalu di sini ada HTTP history yang melihat history ya, history yang terintercept oleh si website ini.
Satu lagi mungkin kelupaan di sini ada match and replace. Ini WebSocket history kita belum bahas dulu ya karena kita fokus ke HTTP dulu ya. Nah, di sini match and replace sederhananya uh, untuk apa ya memanipulasi gitu ya. Misalnya di sini ada request header gitu ya. Dia match dengan regex seperti ini misalnya user agent ketika ada request header yang ada kata user agent ini kita bisa nih replace menjadi user agentnya misalnya Mozilla ya nih replace dengan Mozilla sekian 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 bla 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 gitu ya juga misalnya teman-teman juga bisa nih misalnya apa lagi ya nah di sini udah ada by defaultnya ya dari si Suite dan di sini selain request juga ada respon header nih nah ketika di respon header ya ada teks ya set cookie seperti ini ya nah maka uh, misalnya pengen di replace gitu ya jadi apa gitu value-nya nah, terus juga di sini uh, kita kalau misalnya pengen add di sini ya tinggal add misalnya type-nya apa nih misalnya request body gitu ya misalnya uh, nah ini untuk match ini kita bisa menggunakan regex ya atau text to match misalnya di request body nih ini contohnya di sini kan ada request body ini namanya request body teman-teman nih bisa di HTTP method post nah jadi misalnya di request body website yang sedang kita pentest mengandung teks uh, email misalnya berarti kan di sininya mengandung teks email gitu ya misalnya nah misalnya di request body ada mengandung kata email nih ya berarti dia match nih ketemu mau kita apa ini si si email ini nih kata yang match atau regex yang match ini misalnya kita replace jadi uh, apa ya tes 1 2 3 oke jadi ketika ada request body yang match atau ada mengandung kata email maka kita replace nih menjadi tes 1 2 3 oke nah kita tes ya kita klik tes jadi nah contohnya gini nih teman-teman nah karena di sini ada uh, teks email nih ya match berarti match nih ya request body lalu kita ganti nih replace jadi kata teks 1 2 3 nah kita lihat nih jadi modified requestnya jadi tes 1 2 3 lagi bukan email jadi ini sangat berguna gitu ya teman-teman oke jadi fitur match and replace seperti ini ya jadi simpel seperti ini ketika ada yang match kita mau replace apa kita mau ganti dengan kata apa bisa menggunakan regex atau uh, teks biasa gitu ya nah kalau regex itu maksudnya gini nah, nah di sini bisa dicentang regex match nanti untuk sintaks-sintaksnya mungkin emang banyak ya regex nggak bisa langsung hafal ya sintaks-sintaks regex itu bisa teman-teman bisa browsing-browsing mungkin ya oke lalu udah sih paling ya yang penting ini proxy intruder repeater yang penting-penting nih decoder logger comparer paling itu dulu teman-teman nah kita di next lesson kita akan bahas nih kita akan demo nih cara menggunakan nih dari satu-satu nih dari setiap fitur yang tadi kita udah explore oke sampai ketemu di next lesson teman-teman terima kasih